Dan bahwa kain tenun tradisional itu tidak harus digunakan untuk acara-acara atau pakaian yang sifatnya adat istiadat atau acara-acara resmi saja, tetapi seperti ini bisa digunakan untuk pakaian sehari-hari, baik yang resmi maupun untuk anak muda juga. Jadi bukan hanya untuk orang dewasa, orang tua yang menggunakan. Saya pikir hal-hal seperti ini, acara gelar budaya, kuliner, terus nanti juga mungkin cara memasak itu patut dilanjutkan. Apalagi Taman Mini Indonesia Indah nanti akan direnovasi, terus akan dibuka kembali. Insya Allah pandemi berlalu, sehingga acara-acara seperti ini bisa digelar lagi, dibuka untuk masyarakat umum. Terima kasih Bu. Makanan untuk makanan di Ogan Ya. Ilir yang berkesan. Yang berkesan kue-kuenya, snack-snacknya ternyata juga banyak sekali, kue-kue tradisionalnya. Kemudian juga makanannya sudah pasti. Terus buah-buahan dan sayur-sayurannya jangan lupa ya. Harganya juga sangat terjangkau. Terus rasanya luar biasa. Jadi kekayaan Ogan Ilir ini luar biasa. Patut diperkenalkan ke seluruh Indonesia, khususnya untuk orang Ogan Ilir sendiri yang berada di luar kota atau di Jakarta atau di kota-kota lain, bahwa kekayaan budayanya, makanannya, tenunnya, tariannya, seluruhnya itu harus kita hargai dan dilestarikan dan diturun-temurun ya. Jadi sayang hanya hilang betul. Untuk pindang pernah Bu? Oh iya tentu. Pindangnya itu macam-macam ya. Ada pindang ikan, ikannya juga segala macam ikan dimakan. Terus juga empek-empeknya. Ada empek-empek juga dibuat dari ikan kecil-kecil itu ya, dengan tulang-tulangnya juga yang dihaluskan. Kemudian juga kue-kuenya, makanannya, sayur-sayurannya juga macam-macam sayuran di halaman rumah, bahkan di kebun-kebun yang liar itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi dalam situasi ekonomi yang mungkin sulit, untuk Ogan Ilir saya pikir tidak akan sulit karena bisa didapat di mana saja. Bu, Ibu Tika Alamsyah beberapa kali beli kain gebeng. Pertama pernah di Ogan Ilir langsung, kemudian di sini TMII. Apakah itu salah satunya referensinya dari Ibu atau seperti apa Bu? Ya, betul. Ibu Tika Alamsyah sebagai Ketua PKK Ogan Ilir itu juga menginspirasi pengrajin kain gebeng untuk bisa juga membuat variasi warna dan variasi motif, sehingga motifnya tidak hanya monoton, tetapi disesuaikan juga dengan motif-motif yang lain yang bisa dipergunakan oleh para desainer. Dan warna, dari sudut warna juga yang tadinya warnanya kalem-kalem itu juga mulai kita padu-padankan dengan warna-warna yang cerah, sehingga tadi lagi bukan hanya dipergunakan oleh orang tua untuk acara adat, tetapi juga dipakai untuk orang-orang muda dan acara-acara bebas di berbagai kesempatan. Untuk motif sebenarnya tidak kaku, mau ngikuti kekinian juga Bu ya? Mengikuti zaman, betul. Karena ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan alhamdulillah Bupati Ogan Ilir adalah generasi muda, jadi pemikirannya maju ke depan. Itu yang juga menjadi pilihan masyarakat, bahwa generasi muda itu pemikirannya lebih terbuka, pemikirannya lebih maju dan lebih berani, dan mungkin tidak cepat lelah ya. Tidak cepat lelah. Digitalisasi juga sangat diperlukan, apalagi UMKM kita harus dikembangkan. Jadi insya Allah keadaan resesi ekonomi Indonesia bertahan, dan khususnya Ogan Ilir akan terus bertahan dan makin maju lagi. Amin. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.